Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Penasaran dengan cara pembuatan bangunan atau kendaraan tadi? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan mari langsung aja kita bahas. Nomor 9. Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina itu panjangnya sekitar 4.000 km dan sudah dibangun selama ratusan tahun yang lalu ya guys. Kalian pasti penasaran deh gimana caranya sih orang zaman dulu tuh bangun tembok segede ini tanpa mesin yang canggih? Menurut peneliti, mereka buat batu bata dengan cetakan, lalu setelah kering, batu batanya itu ditempel menjadi tembok. Semakin besar batu batanya, semakin cepat juga ya temboknya jadi. Nah menariknya, seorang peneliti di Zhejiang University bilang kalau tembok ini tuh dibangun pakai campuran jeruk nipis, air, dan juga beras ketan. Bahan-bahan inilah yang bikin temboknya tuh lebih kuat dan juga tahan gempa ya teman-teman. Pokoknya dinasti Ming teorinya sengaja pakai bahan ini ya supaya temboknya tuh awet dan juga tahan bencana. Dan diperkirakan seenggaknya 300.000 orang terlibat membangun tembok ini yang sekarang tuh panjangnya hanya tinggal sekitar 2.735 km aja. Nomor 8. Sarens SPMT. Pernah mikir nggak sih gimana cara kendaraan yang nggak punya roda bisa dipindahin dari satu tempat ke tempat yang lain? Udah jelas nggak didorong lah ya. Jadi sebenarnya ada sebuah perusahaan bernama Sarens yang punya tugas untuk mindahin kendaraan berat teman-teman. Contohnya aja seperti pesawat luar angkasa yang emang dibangun untuk terbang di luar bumi ini ya. Sarens ini juga mampu untuk mengangkat kendaraan yang beratnya mencapai 5.000 ton loh. Jadi buat ngangkat apapun gak ada masalah deh. Nomor 7. Kapal pesiar. Penasaran sama pembangunan kapal pesiar? Biasanya mereka tuh butuh waktu sekitar 11 bulan ya guys. Yang awalnya dari kumpulan besi aja bisa berubah jadi megas seperti ini dong. Langkah pertama tentuin dulu ya desain kapal sesuai kebutuhan. Setelah itu baru deh pekerjaan kasarnya. Kalau besinya udah siap, para tukang akan mulai bikin lambung kapalnya ya. Ini bagian penting sih, karena kalau salah kapalnya ya bisa bocor dan juga tenggelam. Nah kalau udah, baru deh satu persatu kabin dipasang untuk kamar tamu. Terus ada alasan nih kenapa kabinnya dibuat menggunakan besi ya guys. Supaya kalau terjadi kebakaran, apinya tuh nggak gampang menyebar. Dan setelah semua selesai, masuklah tuh finishingnya dengan melengkapi hiburan serta fasilitas di dalam kapalnya. Nomor 6. Patung tertinggi di dunia. Di tahun 2013 lalu, dunia dibuat heboh dengan peletakan batu pertama pembangunan patung setinggi 182 meter di India yang kini dikenal sebagai Patung Persatuan. Patung ini 2 kali lebih tinggi daripada patung Liberty di Amerika dan 4 kali lebih tinggi dari patung Yesus di Rio de Janeiro ya teman-teman. Tujuannya tuh buat apa sih? Untuk menghormati Sardar Patel, seorang menteri dalam negeri pertama India setelah merdeka dari Inggris. Yang keren nih, pembangunan patung ini dilakukan secara gotong royong, di mana setiap warganya diminta menyumbang 1 perkakas besi. Besi-besi itu kemudian dikumpulkan, dilebur, dan dipakai untuk fondasi patungnya ya. Ya, meski sebagian bahannya itu dari warga, tapi biaya pembangunannya sendiri diperkirakan tetap mencapai 3,3 triliun rupiah loh. Nomor 5. Jembatan Yangtze. Jembatan Sungai Yangtze ini dianggap paling sulit untuk dilewati di dunia karena arus airnya yang sangat deras ya guys. Jadi strukturnya tuh otomatis harus benar-benar kuat supaya tidak roboh terbawa air kan? Nah uniknya jembatan ini dibuat dulu di daratan, baru setelah itu dirakit satu persatu di tempatnya. Dengan begini pembangunannya jadi lebih hemat dan cuma butuh biaya sekitar 321 miliar rupiah aja. Nomor 4. Trik di tengah laut.
Pernah kebayang gak sih gimana cara sebuah rig minyak tuh dibangun guys? Nah, salah satu rig yang paling menarik adalah Asa Hansen ini ya. Jadi, alat tersebut dibangun dari Korea Selatan di mana panjangnya sekitar 200 meter, lebar 50 meter, dan punya berat sekitar 46.000 ton. Nantinya, setelah selesai dibuat di Korea Selatan, alat raksasa ini dibawa ke pantai Norwegia pakai kapal khusus bernama Boskalis Dockwise Vanguard. Nah, kapal ini bisa tenggelam sampai 27 meter di bawah air, sehingga mesin berat pun bisa langsung mengapung di atas kapal yang membuatnya tidak perlu diangkat secara manual. Oh ya, BTW, kapal ini bisa bawa beban sangat berat ya, dimana diperkirakan lebih dari 117.000 ton juga bisa loh guys. Perjalanannya pun butuh waktu lebih dari 2 bulan dengan jarak tempuh sekitar 26.900 km. Dan saat tiba di lokasi pada Desember 2018, 50 juta liter air langsung dipompa ke dalam kapalnya untuk mengangkat badannya ini, sehingga rig itu perlahan naik seperti raksasa di lautan. Nomor 3. Pengeboran gunung. Selama ini banyak orang yang belum tahu gimana caranya kereta cepat bawah tanah itu dibangun ya guys. Ya, kalau kalian kerja atau sering lewat di Jakarta, pasti pernah lihat dong jalanan jadi sempit karena adanya penggalian bawah tanah. Nah, faktanya mereka tuh biasanya pakai mesin bor raksasa untuk tembus lapisan tanah yang dalam. Resikonya cukup besar tapi ya, harus ada perhitungan yang benar-benar matang. Soalnya kalau sampai salah dan bikin tanahnya tuh goyang, bisa-bisa manusia yang disuruh menggali ini tuh terkubur hidup-hidup loh. Makanya diharapkan dengan bantuan mesin ini, nyawa tukangnya akan lebih aman dan juga pekerjaan pun jadi lebih cepat selesai. Nomor 2. Kincir angin di lautan. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun kincir angin modern adalah ukurannya yang super besar itu ya. Bahkan ada yang tingginya tuh 150 meter atau lebih loh teman-teman. Dan bayangin deh, masang ginian di lapangan biasa aja udah sulit kan? Gimana kalau disuruh di tengah laut coba? Cuaca buruk dan jarak pandang terbatas pun sering bikin pemasangan tertunda berminggu-minggu. Resiko rusak atau hilangnya alat juga jauh lebih besar dibandingkan di daratan kan? Makanya ya guys, sebagian besar komponen kincir angin ini biasanya dibuat dulu di daratan agar mudah diangkut, baru deh setelah jadi dirakitnya tuh di laut pakai bantuan kapal khusus. Nomor 1. Bendungan besar. Bendungan itu memang kelihatannya cuma untuk menampung air, tapi sebenarnya manfaatnya besar banget loh untuk manusia. Tujuan sendiri supaya bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan, contohnya nih seperti air minum, irigasi, sampai pembangkit listrik segala. Namun cara buat yang ini ternyata ekstrim banget loh guys. Para pekerjanya tuh harus ngukur di pinggir jurang, dimana bahkan sering pindahin ekskavator untuk gali tanah sampai sesuai. Nantinya kalau udah, baru deh mulai dibuat fondasi sesuai keinginan mereka, mulai dari diisi pasir, tanahnya dipadetin, sampai dibuat fondasi setinggi puluhan kilometer sehingga dapat menampung banyak air juga ya. Tentunya fondasi itu harus kuat ya, karena kalau enggak, derasnya air dapat ngancurin bendungan tersebut dalam waktu yang singkat kan? Dan setelahnya pun mereka harus punya tim perawatan yang bertugas untuk mengecek kondisi bangunan, sehingga kalau ada retakan nih bisa buru-buru ditambal ya. Ternyata nggak segampang yang dipikirin kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.